lupa tekan like, komen, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Jalani hari dengan 3 wajib. Wajib iman, wajib aman, wajib imun. Berolahraga, riang gembira, mencegah kita jatuh sakit. Makanan bergizi tiap hari, tidur cukup itu pasti. Dan janganlah panik, berdoa tiada henti. Wajib iman, aman, imun. Pakailah maskermu, Jagalah jarakmu, cuci tanganmu selalu. Kita raih bahagia dengan iman, aman, imun. Badan sehat, bangsa kuat. Kita raih bahagia dengan iman, aman, imun. Badan sehat, bangsa kuat. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Bapak harap kalian dalam keadaan sehat semua ya. Oke, dan juga Bapak harap pagi ini kalian dalam keadaan bahagia dan siap untuk mengikuti pembelajaran tematik kita hari ini. Hari ini hari Kamis tanggal 20 bulan Mei tahun 2021. Bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional. Apa itu Hari Kebangkitan Nasional? Hari Kebangkitan Nasional yaitu hari di mana rakyat Indonesia mulai bangkit atau mulai sadar akan adanya persatuan dan kesatuan untuk mengusir penjajah Belanda. Nah, 300 tahun lebih kita dijajah Belanda, tapi kita tidak bisa mengusirnya. Karena apa? Karena tidak ada persatuan dan kesatuan di antara para pejuang dahulu. Mereka masih berjuang sesuai daerahnya masing-masing. Nah, pada tanggal 20 Mei, tepatnya pada tahun 1908, jiwa nasionalisme mulai tumbuh dengan adanya atau dengan berdirinya sebuah organisasi pergerakan kemerdekaan yaitu Budi Utomo. Nah, maka hari lahir Budi Utomo diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Oke anak-anak, itu sedikit cerita tentang Hari Kebangkitan Nasional. Oke, oleh karena itu mari kita awali kegiatan pembelajaran kita hari ini. Kita siapkan dulu pensil, alat tulis, penghapus, rautan, penggaris, buku tematik 2H, buku tulis tematik 2A, dan buku tulis tematik 2B. Kita siapkan semuanya. Nah, kalau sudah, kita sudah sampai di pembelajaran 2 dan 3, subtema 4, tema 8. Kalau sudah siap, mari kita mulai saja pembelajaran kita. Pembelajaran kedua. Oke anak-anak, mari kita mulai pembelajaran kedua. Ino selesai membersihkan kamar. Ino beristirahat sambil membaca buku. Ino membaca buku dongeng. Buku dongeng berisi tentang Ru sang pembasmi kuman. Oke, mari kita baca cerita teks berikut. Ru sang pembasmi kuman. Tersebutlah kisah sang pembasmi kuman di negeri Arena. Ia adalah sebuah sapu bernama Ru. Dahulu Ru berjasa mengusir kuman yang datang. Kini tugas Ru digantikan oleh penghisap debu. Penghisap debu dapat menyedot kuman dengan bersih dan cepat. Ru sedih karena kini merasa dilupakan. Namun, hari ini listrik padam di negeri Arena.
Penghisap debu tidak dapat bekerja. Ru pun kembali bertugas. Ru kembali menjadi sang pembasmi kuman. Demikian anak-anak cerita Ru sang pembasmi kuman. Untuk selanjutnya, mari kita buka halaman 130. Cobalah kamu cari dan tulis kesimpulan dari teks bacaan di atas. Baik, mari kita simpulkan. Apa kesimpulan kita dari teks bacaan di atas? Nah, ini Bapak bantu bahwa kesimpulan teks dari bacaan di atas adalah walaupun sudah ada penghisap debu yang dapat menyedot debu lebih bersih dan cepat, namun keberadaan sapu bernama Ru masih sangat dibutuhkan, terutama ketika listrik padam. Nah, kesimpulan dari cerita Ru sang pembasmi kuman adalah walaupun sudah ada penghisap debu yang dapat menyedot debu lebih bersih dan cepat, namun keberadaan sapu bernama Ru masih sangat dibutuhkan, terutama ketika listrik padam. Nah, selain itu, bacaan di atas juga mengingatkan kita bahwa apabila kita menemukan teman yang baru, kita tidak boleh melupakan teman yang lama. Itu adalah pesan moral dari kesimpulan bacaan di atas. Jadi kalau kita punya teman baru, teman lama kita jangan kita lupakan. Selanjutnya ayo menulis. Tulis 5 kalimat dalam teks cerita di atas yang memuat nama tokoh cerita dan nama tempat. Tuliskan pada buku tulismu. Nah, sekarang kalian siapkan buku tulis tematik 2A. Nah, Bapak akan bantu menuliskan 5 kalimat yang memuat nama tokoh cerita dan nama tempat. Baik, kita jawab bersama-sama ya anak-anak ya. Kalian sambil nulis di buku tulis tematik 2A kalian. Kalimat yang pertama, tersebutlah kisah sang pembasmi kuman di negeri Arena. Nah, ini adalah nama tempat. Tersebutlah kisah sang pembasmi kuman di negeri Arena. Kalian tulis. Jangan lupa awal kalimat, nama tempat, huruf besar, dan diakhiri tanda baca titik. Berikutnya, ia adalah sebuah sapu bernama Ru. Nah, ulangi, ia adalah sebuah sapu bernama Ru. I-nya besar, dan awal kalimat Ru nama orang, R-nya besar, dan jangan lupa titik. Selanjutnya, dahulu, Ru berjasa mengusir kuman yang datang. Dahulu, Ru berjasa mengusir kuman yang datang. Kalian tulis. Dahulu, D-nya besar, awal kalimat, koma, pemisah, Ru nama orang, R-nya besar, berjasa mengusir kuman yang datang, titik. Berikutnya, kini tugas Ru digantikan oleh penghisap debu. Kini, K-nya besar, awal kalimat, tugas Ru nama orang, R,
digantikan oleh pengisap debu. Pengisap debu B-nya besar, D-nya besar. Kenapa? Karena itu juga nama tokoh cerita, bukan nama orang, nama tokoh cerita. Titik, jangan lupa di akhir kalimat diberi tanda titik. Oke, yang kelima, pengisap debu dapat menyedot kuman dengan bersih dan cepat. Pengisap debu dapat menyedot kuman dengan bersih dan cepat. P besar, D besar. Kenapa P besar, D besar? Nama tokoh juga di awal kalimat. Dan jangan lupa tanda baca titik. Oke, kalian tulis dalam buku tulis tematik 2A kalian. Kalau sudah ditulis, kita lanjut ke halaman 103 bagian bawah. Kita lanjut ke halaman 130 bagian bawah. Beri tanda centang untuk kalimat yang ditulis dengan benar. Oke, anak-anak, mari kita jawab bersama-sama. Yang pertama, sejak kemarin Ino tidak masuk sekolah, benar atau tidak? Salah, karena ada Ino, I-nya kecil. Itu kan nama orang, harusnya I-nya besar. Oke, yang selanjutnya, marilah pergi ke kota Makassar. Marilah, M-nya besar, awal kalimat. Pergi ke kota Makassar. M yang berikutnya, M-nya besar, nama tempat Makassar, dan tanda seru karena itu sebuah ajakan. Maka betul tidak anak-anak? Ya, kalimat itu betul, maka kita centang. Oke, selanjutnya, murid-murid pergi berwisata ke museum. Titik, bener nggak? Ya, salah. Kenapa salah? Karena awal kalimat muridnya M-nya kecil. Oke, selanjutnya, Sasa, Atta, dan Rena pergi ke sekolah bersama-sama. Titik. Betul atau tidak? Betul sekali anak-anak. Ya, nama orang, nama tokoh S, A, dan R. Sasa, Atta, dan Rena huruf besar. Kemudian di antara nama orang diberi tanda pemisah koma dan berakhir tanda titik. Oke, berarti kalimat ini adalah benar. Nah, ya. Jadi kalau menyebutkan segala sesuatu diberi jeda koma, pemisah, tanda pemisah atau jeda koma. Oke, kemudian berikutnya, pada hari Sabtu di sekolah diadakan kerja bakti. Salah atau benar? Salah, karena Sabtunya harusnya S-nya besar, maka tidak kita centang. Berikutnya, tanah airku adalah Indonesia. Benar atau salah? Benar atau salah anak? Ya, ini I-nya ini I besar atau I kecil ya. Kalau ini I besar, maka ini besar. Benar, tanah airku adalah Indonesia, I-nya besar. Tapi kalau ini I-nya kecil, ini salah karena tidak kelihatan besar atau I kecil. Oke, lanjut aja. Yang berikutnya, kita harus menjaga kebersihan
kebersihan tubuh kita. Benar ya. K besar awal kalimat dan diakhiri kalimat tanda titik. Yang berikutnya, Unan berkata, koma, tanda petik, saya pernah naik kereta api, titik. Benar? Benar. Kemarin sudah dijelaskan menulis kalimat langsung ya. Aku lapar. Nah, ini salah karena aku lapar harusnya hanya besar. Dan yang terakhir, paman berangkat pukul 12.00. Benar. Nah, kemudian penulisan titik dengan angkanya. Kita lanjutkan ke halaman 132. Nah, diskusi. Bacalah penjelasan berikut, kemudian diskusikanlah pertanyaan di bawah ini bersama temanmu. Oke, Bapak bacakan. Setelah membersihkan kamar, badan Ino kotor. Oleh karena itu, Ino membersihkan tubuh. Tubuh dibersihkan agar tetap sehat. Tangan sering digunakan untuk memegang sesuatu. Kotoran dan kuman mudah menempel di tangan. Untuk membasminya, kita harus rajin mencuci tangan. Cucilah tangan pada saat sebelum makan, setelah bermain atau berpergian, setelah memegang binatang, serta sebelum tidur. Cucilah tangan menggunakan sabun. Setelah itu keringkan tangan dengan lap bersih. Selain dicuci, jagalah kebersihan tangan dengan rutin memotong kuku seminggu sekali. Setiap hari kaki menyentuh tanah atau lantai, kaki mudah terkena kuman. Apa saja yang harus dilakukan agar kaki terjaga kebersihannya? Sebutkan sedikitnya 5 usaha menjaga kebersihan tangan dan kaki. Tulis di buku tematik 2A. Oke, kita kerjakan bersama 5 usaha menjaga kebersihan tangan dan kaki. Oke, yang pertama adalah cuci tangan dan kaki secara teratur, terutama setelah berpergian dan sebelum makan dan pergi tidur. Jadi sebelum makan dan pergi tidur, kalian harus cuci tangan dan kaki. Juga setelah berpergian. Nah, ini juga penting karena saat ini negeri kita sedang dalam masa pandemi, di mana dalam masa pandemi kita wajib melakukan protokol kesehatan, yaitu salah satunya mencuci tangan. Jadi kalau kita sudah terbiasa mencuci tangan dan kaki, walaupun di masa pandemi ataupun tidak, kita sudah biasa melakukannya. Oke, yang kedua, cuci tangan dan kaki menggunakan sabun. Nah, sabun dan air mengalir ini penting. Apa? Dengan sabun akan membunuh kuman yang menempel di tangan kita. Nah, terutama kalau kita main di tanah atau kita sedang main dengan binatang peliharaan kita, nah, kuman-kuman yang ada dalam tanah atau yang ada dalam hewan peliharaan kita bisa masuk melalui tangan kita. Kalau kita mencuci dengan sabun, kuman-kuman tersebut akan mati dan lenyap. Oke, yang berikutnya, yang ketiga, keringkan tangan dan kaki setelah dicuci. Karena kalau kita tidak mengeringkan kaki dan tangan, justru air yang ada di tangan dan kaki kita akan menyebabkan lantai menjadi licin dan membuat orang lain akan terpeleset. Itu kalau kita tidak mengeringkan tubuh kita, entah itu kaki maupun tangan, kita akan terkena penyakit kulit. Ya, contohnya kuku air, jamur. Nah, itu kalau kita tidak mengeringkannya. Oke, yang keempat,
memotong kuku jari tangan dan jari kaki secara teratur. Nih, siapa yang kukunya masih panjang-panjang, selain berbahaya karena bisa melukai tubuh, juga bisa menjadi sarang kuman. Kita habis main tanah, kita sudah cuci tangan menggunakan sabun, tapi kuman tersebut bersembunyi di kuku-kuku kita yang panjang. Maka kita, kalau kuku sudah merasa kuku kita panjang, kita potong. Oke, besok kalau kalian sudah bisa masuk di sekolah, Bapak akan memeriksa kuku kalian, apakah kuku kalian panjang atau tidak, hitam atau tidak. Itu penting. Maka kalau di sekolah ada guru yang memeriksa kuku kalian, bukan maksud Pak Guru atau guru benci dengan kalian, bukan, supaya kalian bisa hidup bersih, karena kuku kalian itu bisa menjadi sarang penyakit. Oke, yang terakhir adalah jika bersin, jangan tutup memakai tangan, melainkan dengan tisu atau sapu tangan. Nah, kalau kita bersin, asing, itu kita tidak sadar bahwa kita mengeluarkan bibit-bibit penyakit dari hidung kita. Nah, kalau bibit penyakit tersebut menempel di tangan kita, bibit penyakit tersebut akan masuk kembali ke tubuh kita. Maka kalau bersin, tutup menggunakan sapu tangan atau tisu. Nah, itu adalah 5 usaha menjaga kebersihan tangan dan kaki. Oke, kalau kalian ada ide yang lain, boleh kalian tuliskan di bawahnya, nomor 6, 7, dan seterusnya di buku tematik 2A kalian. Tulis tematik 2A. Oke, kalau sudah, kita masuk ke halaman 33. Kita masuk ke halaman 133. Ayo berpikir. Ayah meminta Ino mengambilkan cangkul. Ayah akan bekerja bakti, membersihkan jalan di lingkungan rumah. Nah, sekarang tutup. Pak Guru akan menceritakan tentang kerja bakti di lingkungan rumah Ino. Oke. Bersama-sama membersihkan jalan. Bersama-sama membersihkan jalan. Jalan di lingkungan rumah Ino merupakan jalan yang ramai dilalui kendaraan. Namun, akibat hujan, jalan itu dipenuhi sampah dan lumpur. Sampah dan lumpur membahayakan para pengguna jalan. Sepeda motor maupun mobil dapat tergelincir sehingga mengakibatkan kecelakaan. Sampah yang tidak dibersihkan akan menjadi sarang kuman penyakit. Itu akan mengganggu kesehatan warga. Oleh karena itu, warga desa bersama-sama membersihkan jalan. Tidak ada perbedaan yang menghalangi mereka. Meskipun berbeda asal daerah ataupun agama, semua bersatu membersihkan jalan. Dalam waktu yang singkat, jalan kembali bersih. Kini jalan pun aman untuk dilalui kendaraan. Warga pun selamat dari serangan penyakit. Oke anak-anak, itu tadi cerita kerja bakti di lingkungan rumah Ino, membersihkan jalan yang terkena lumpur dan sampah akibat hujan. Berharap di lingkungan kalian juga seperti itu. Ada kerja bakti yang semuanya turun, semuanya ikut, walaupun berbeda agama, berbeda suku bangsa, tapi semuanya tetap satu Indonesia, bersama-sama membersihkan jalan. Oke, selanjutnya kalau
sudah, kita buka halaman 134. Buka halaman 134. Kita lengkapi kalimat berdasarkan cerita yang sudah Bapak bacakan tadi. Yang pertama, jalan lingkungan rumah Ino ramai dilalui. Ya, jalan lingkungan rumah Ino ramai dilalui kendaraan. Nah, kalian jawab kendaraan. Oke, sekarang nomor 2. Akibat titik-titik, jalan dipenuhi sampah dan lumpur. Akibat hujan, jalan dipenuhi sampah dan lumpur. Oke, dah. Sekarang nomor 3. Lumpur dapat membuat motor dan mobil tergelincir atau terpleset. Kalau sudah tergelincir bisa menyebabkan celaka. Sudah tergelincir. Nomor 4. Sampah yang tidak dibersihkan akan menjadi sarang kuman penyakit. Sampah yang tidak dibersihkan akan menjadi sarang kuman penyakit. Kuman penyakit. Oke, terakhir nomor 5. Titik kesehatan warga akan terganggu. Kuman penyakit membuat kesehatan warga akan terganggu. Kuman penyakit membuat kesehatan warga akan terganggu. Oke, itu adalah melengkapi kalimat sesuai cerita yang sudah Pak Guru bacakan. Nah, sekarang yang B, simpulkan manfaat dari kegiatan yang terdapat dalam cerita. Oke, Bapak bantu kesimpulan dan manfaat dari kegiatan yang terdapat dalam cerita. Manfaat kegiatan dalam cerita tersebut adalah yang pertama, yaitu lingkungan kita menjadi bersih. Nah, dengan seringnya kerja bakti, lingkungan kita akan menjadi bersih. Yang kedua, kalau sudah bersih, maka membuat kita terhindar dari berbagai penyakit. Karena kalau lingkungan bersih itu jauh dari kuman penyakit. Oke, yang terakhir adalah membuat kita terhindar dari kecelakaan. Nah, sudah tadi, kalau banyak lumpur bisa membuat orang tergelincir. Tergelincir bisa celaka, fatal. Nah, kalau lingkungan bersih membuat kita terhindar dari kecelakaan. Oke, sudah ditulis anak-anak. Nah, sudah, kita lanjut ke halaman 134 bagian bawah. Ayo bercerita. Menjaga kebersihan tidak hanya sebatas membasmi kuman. Menjaga kebersihan juga termasuk tidak membuang sampah sembarangan. Perhatikan gambar di samping. Penumpang mobil membuang sampah sembarangan. Sampah tidak hanya mengotori, tapi juga membahayakan pengguna jalan yang lain. Nah, contohnya kalian habis makan pisang,
kalian buang aja di pinggir jalan. Nah, kulit pisang tersebut bisa membuat orang terpleset. Nah, kalau orang terpleset itu kemungkinan terburuk bisa kematian, juga bisa lumpuh. Kenapa lumpuh? Kalau dia terpleset, tulang ekornya dulu yang terbentur, maka dia akan jadi lumpuh. Nah, kalau yang terpleset, yang terbentur adalah kepalanya, juga bisa membuat gagal otak, kemudian bisa menyebabkan kematian. Oke, sekarang tugas kalian. Tugas kalian ceritakan gambar di samping. Nah, seperti di buku, tugas kalian adalah menceritakan gambar tersebut dengan kata-kata kalian sendiri. Ditulis di buku tematik 2A. Di buku tulis tematik 2A. Oke, paham kan perintahnya? Jadi menceritakan kembali gambar tersebut di buku tulis tematik 2A. Kalian bebas, kalimatnya bebas berapapun yang kalian kerjakan. Jangan lupa huruf besar, huruf kapital, awal kalimat, nama orang, nama tempat, nama jalan, singkatan orang jangan lupa, dan selalu menggunakan huruf baca, titik, koma, tanda tanya, tanda seru, dan sebagainya. Oke, paham anak-anak? Oke, kalau paham kita lanjut. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Kerinduan untuk Indonesia tempatku berpulang. Sejarah mengakar
sejak saya lahir. Semangat yang tak akan lekang hingga akhir. Indonesia hidup bernafas dalam geram tubuhku. Meski ke tanah seberang menghabisi waktu, tetap raga ini mengantar mimpi ibu pertiwi. Menjunjung nama baik tinggi, tinggi. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur pernah dikata orang, tetapi kampung dan rumahku di sanalah ku rasa senang. Tanahku tak ku lupakan. Engkau ku banggakan. Nah, sekarang kita sudah masuk ke pembelajaran ketiga. Kita buka buku halaman 135. Saat ke sekolah, Ino kadang diantar ayah naik motor. Ino sudah tahu cara menjaga keselamatan diri. Saat berkendara motor, kita juga harus berhati-hati terhadap pengendara lain. Ayo mengamati. Amati gambar berikut ini. Berilah tanda centang pada gambar yang menjaga keselamatan di jalan raya. Berilah alasan atau penjelasannya. Yang mana anak-anak yang menjaga keselamatan di jalan raya? Iya, yang memakai helm. Kenapa? Inilah alasannya. Pakai helm baik pengendara maupun pemonceng sepeda motor dapat menjaga keselamatan kita di jalan raya. Karena apabila kita menggunakan helm, kita dapat terhindar dari benturan keras di kepala apabila kita terjatuh dari sepeda motor. Nah, kalian pasti sudah sering melihat di berita, di televisi, koran, dan sebagainya, orang yang tidak memakai helm, kalau kecelakaan pasti akan fatal akibatnya. Tapi kalau memakai helm, paling tidak kita bisa terhindar dari benturan keras. Mungkin kalian masih ingat, kalau kalian suka nonton balapan MotoGP, pernah kejadian di tahun 2011 seorang pembalap Marco Simoncelli harus kehilangan nyawanya karena ketika balapan dia terjatuh, helmnya terlepas dan kepalanya terkena aspal sehingga dia tidak sadarkan diri, dia meninggal. Oke, jangan sampai hal itu terjadi pada kita. Maka kalau kita mengendarai sepeda motor, jangan lupa kita memakai helm. Orang tua kalian diingatkan, Pak, Mah, Kak, tolong kalau mengendarai sepeda motor gunakanlah helm.
Kita buka halaman 136. Nah, menyaksikan pertunjukan seni budaya. Ayo membaca. Di hari libur, ayah juga sering mengajak Ino jalan-jalan dengan motor. Seperti pada hari Sabtu Minggu ini, Ino diajak ayah menonton pertunjukan seni budaya di balai kota. Menyaksikan pertunjukan seni budaya. Di balai kota diadakan pertunjukan seni budaya. Ino dan ayah datang menyaksikannya. Mereka berangkat dari rumah naik sepeda motor. Ino dan ayah menggunakan helm. Helm berguna untuk melindungi kepala jika terjatuh. Sesampainya di balai kota, pengunjung sudah sangat ramai. Ayah mengingatkan Ino agar berhati-hati membawa barang bawaannya. Ayah mengingatkan Ino agar jangan sampai barang dicuri orang. Oke anak-anak, kita jawab pertanyaan berikut dengan kalimat lengkap. Oke, kita akan jawab bersama-sama. Nomor 1, pertunjukan apa yang ada di balai kota? Nah, kalian tulis di buku tulis tematik 2 kalian dengan kalimat lengkap. Jadi bukan hanya jawabannya saja, namun dengan kalimat lengkap. Bapak akan bantu. Oke, nomor 1. Nah, pertunjukan yang ada di balai kota adalah pertunjukan seni budaya. Pertunjukan yang ada di balai kota adalah pertunjukan seni budaya. Oke, nomor 2. Siapa yang datang ke balai kota? Yang datang ke balai kota adalah Ino dan ayahnya. Oke, yang datang ke balai kota adalah Ino dan ayahnya. Oke, yang ketiga, kapan mereka ke balai kota? Nah, mereka ke balai kota ketika ada pertunjukan seni budaya, yaitu pada Sabtu Minggu ini. Itu masih kurang jawab Bapak ya, kalian tambahkan Sabtu Minggu ini. Oke, sekarang nomor 4. Bagaimana situasi di balai kota? Situasi di balai kota adalah sangat ramai. Situasi di balai kota adalah sangat ramai. Oke. Nomor 5, mengapa kita harus berhati-hati membawa barang saat di tempat ramai? Kita harus berhati-hati membawa barang di tempat ramai agar jangan sampai barang kita dicuri orang. Oke, jadi ketika di tempat yang ramai, mau di mall, pasar, kita harus berhati-hati membawa barang supaya tidak dicuri orang. Makanya kalau kalian ke sekolah, ke mall, ke pasar, jangan menggunakan perhiasan mencolok bagi para wanita terutama. Yang pria juga jangan menggunakan handphone secara berlebihan supaya apa? Tidak mengundang kejahatan. Oke, sudah kalian tulis di buku tulis tematik 2 kalian, halaman 137. Ayo mendengarkan. Ino selalu mengikuti pesan orang tua dan guru untuk selalu menjaga keselamatan di jalan. Seperti sebulan yang lalu, Ino wisata menggunakan bus
Ibu guru mengingatkan untuk patuh aturan keselamatan. Oke, Bapak akan bacakan. Penjaga keselamatan saat di bus. Ino dan teman-teman akan pergi ke museum sejarah. Mereka naik bus menuju tempat wisata. Murid-murid diingatkan ibu guru agar mematuhi aturan keselamatan selama di perjalanan. Saat memasuki bus, murid-murid naik dengan tertib. Semua duduk pada kursi dengan baik. Tidak ada yang bergantungan atau duduk pada sandaran punggung. Di dalam bus, mereka duduk berdasarkan kelompok. Kelompok dipilih oleh ibu guru. Dalam satu kelompok berbeda-beda suku bangsa. Mereka tetap rukun dan saling menghormati. Ketika turun dari bus, semua antre dan tidak saling mendorong. Semua murid menyadari arti menjaga keselamatan di perjalanan. Mereka tidak mau terjadi hal yang tidak diinginkan akibat tidak mematuhi aturan keselamatan. Ayo menanya, cobalah kamu tanyakan tentang keselamatan di bus lainnya yang ingin diketahui kepada gurumu. Sekarang kalian di rumah, maka tugas kalian adalah tanyakan kepada orang tuamu tentang keselamatan di bus lainnya. Kemudian tulislah di buku tulis tematik 2A kalian. Nah, itu tugasnya adalah kalian menanyakan. Kalian di rumah, kalian menanyakan kepada orang tua tentang keselamatan di bus lainnya. Tulis di buku tematik 2A kalian. Oke, kalau sudah, kita lanjut. Kita lanjutkan ke halaman 138 bagian atas. Jawablah pertanyaan berikut ini. Oke, yang nomor 1. Kemana Ino dan teman-teman akan pergi? Ino dan teman-teman akan pergi ke museum sejarah. Ino dan teman-teman akan pergi ke museum sejarah. Oke, kalian tulis di buku tulis tematik 2A kalian. Jawabannya, Ino dan teman-teman akan pergi ke museum sejarah. Oke, yang berikutnya nomor 2. Siapa yang mengingatkan untuk mematuhi aturan keselamatan? Yang mengingatkan untuk mematuhi aturan keselamatan adalah ibu. Oke, yang ketiga. Sekarang, mengapa murid-murid mematuhi aturan keselamatan di dalam bus? Murid-murid mematuhi aturan keselamatan di dalam bus karena mereka tidak mau terjadi hal yang tidak diinginkan. Oke, yang keempat, bagaimana murid-murid menjaga persatuan di dalam bus? Murid-murid menjaga persatuan di dalam bus adalah dengan mau duduk sesuai kelompok yang berbeda suku bangsa. Oke, itu adalah jawaban dari pertanyaan dari cerita yang sudah Bapak bacakan tadi. Sudah kalian tulis di tematik 2A kalian. Kalau sudah, kita lanjut. Kini aku tahu Ino dan teman-teman telah tiba di museum. Pintu museum, ibu guru membagikan tiket masuk.
pada tiket tertera tertulis harga tiket sebesar Rp5.000 dan 5.000 ya. Perhatikan penulisan harga yang ditetak tebal di atas. Tanda titik digunakan untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang menunjukkan jumlah. Perhatikan contoh yang lain berikut. Nah, ada 2000, nah, titiknya setelah angka 2, 50.000, titiknya setelah angka 0, dan 100.000, titiknya setelah angka 0 yang kedua. Oke, titiknya adalah untuk bilangan ribuan, jadi nolnya 3. Setelah 03 di depannya diberi tanda titik baru angka ya. Jadi penulisannya seperti itu anak-anak. 2000, 03 titik baru angka 2 di depannya. 50.000 3 angka, 3 angka 0 titik baru angka 100.000 3 0 titik di depannya angka 100. Oke, paham anak-anak? Sekarang kita lanjut ke halaman 138 bagian bawah. Pilih bilangan di sebelah kanan yang tepat untuk melengkapi pernyataan. Kalian ambil garis, garis mana yang cocok. Oke, nomor 1. Bapak Presiden menebar titik-titik bibit ikan nila di danau. Ikan nila berarti ekor, 3.000 ekor. Nah, ini 3 ekor. Nomor 2. Bobot kereta api itu adalah bobot atau berat itu berarti 1 kilogram. Nah, bobot kereta api 15.000. Ya, penulisannya benar kan? 15.000 kilogram. Oke, yang berikutnya, kakak membeli sepatu seharga, harga berarti ada rupiah, 100.000 rupiah. Lihat, tulisannya juga sama, 03 baru titik di depannya baru 100. Yang terakhir berarti titik polisi ditugaskan menjaga keamanan di jalan 2000 2.000 orang. Oke, paham ya anak-anak? Penulisan ribuan, ribuan. Oke, kalau sudah jelas, sudah dikerjakan 139 bagian atas. Ayo menulis. Tulislah 5 kalimat menggunakan tanda titik untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang menunjuk jumlah. Oke, Bapak bantu. Yang pertama, pertandingan sepak bola itu disaksikan 15.000 orang. Nah, 15.000 penulisannya 03.15 di depannya, 15.000 orang. Oke, berikutnya nomor 2. Ayah menjual jam tangannya seharga 250.000 rupiah. 250 ribunya diganti 03, di depannya dikasih angka titik. Nah, di depan angka titik baru ditulis 250.000. Ribunya sudah jadi 03 rupiah. Oke, yang selanjutnya, Paman memelihara 4.000 ekor ayam di peternakan. Nah, 4.000 ekor, jadi ribunya diganti 03, di depannya 03 dikasih tanda titik, dan setelah tanda titik di depannya baru ada angka 4. Nah, 4.000 ekor. Oke, selanjutnya
Berat sebuah bus adalah 10.000 kilogram. Nah, 10.000 kilogram, 10.000 03 depannya titik 10. Dan yang terakhir, kakek membeli tiket pesawat ke Surabaya seharga 525.000 rupiah. Oke, depannya 03 depannya titik 525 ya. Oke, nah kita lanjut. Sudah ditulis kan di buku tematik kalian langsung di situ. Kalau sudah ditulis, kita langsung masuk ke halaman. Oke, kita lanjutkan ke halaman 140. Soal cerita, ayo berlatih. Ino ke Museum Sejarah sebulan yang lalu. Tentu kamu masih ingat. Nah, 1 bulan ada 30 atau 31 hari. 1 bulan ada 4 minggu. 1 minggu ada 7 hari. 1 bulan ada 30 atau 31 hari. 1 bulan ada 4 minggu. Nah, untuk ukuran internasional yang dipakai 1 bulan itu 30 hari. Jadi kita samakan saja, 1 bulan itu ada 30 hari. Dari mana Pak 30 hari? 30 hari adalah dari rata-rata jumlah hari dalam 1 bulan selama 1 tahun. Karena dalam 1 tahun ada yang 30 hari, ada yang 31 hari, bahkan ada yang 28 hari, yaitu bulan Februari. Oleh karena itu dibuat rata-rata, maka 1 bulan adalah 30 hari. Oke, kita jawab bersama-sama soal cerita. Jangan lupa kalau menjawab soal cerita menggunakan kalimat matematika atau KM dan kalimat jawab atau KJ. Minimal diketahui, ditanya, dijawab. Oke. Nomor 1. Sebuah pabrik perakitan bus dapat membuat sebuah bus dalam 2 bulan. Berapa hari sebuah bus dapat dibuat? Oke. 1 kalimat matematikanya 1 bulan 30 hari. Maka kalau 2 bulan, maka 2 kali 30 hari, yaitu 60 hari. Nah, kalimat jawabnya, jadi sebuah bus dapat dibuat selama 60 hari. Oke, sekarang nomor 2. Setiap bus harus diperbaiki setiap 4 bulan. Bus diperbaiki di bengkel agar dapat berjalan dengan baik dan tidak mengalami kecelakaan. Setiap berapa minggukah bus harus diperbaiki? Karena kalimat matematikanya 1 bulan itu ada 4 minggu. Maka 4 bulan itu sama dengan 4 kali 4 minggu, yaitu 16 minggu. Karena kalimat jawabnya, jadi bus harus diperbaiki setiap 16 minggu. Oke, sekarang yang nomor 3. Perusahaan angkutan darat menghitung jumlah penumpang dengan teratur. Bila catatan dibuat pada bulan kelima, pada minggu keberapakah perusahaan melakukan pencatatan? Dan jawabnya kalimat matematikanya 1 bulan 4 minggu. Nah, 5 bulan sama dengan 5 kali 4 minggu, itu 20 minggu. Nah, kalimat jawabnya atau kajiannya, jadi perusahaan melakukan pencatatan pada minggu ke-20.
Oke, nah, nomor 4. Sopir bus mendapatkan libur setiap 3 bulan. Berapa harikah sopir harus bekerja sebelum libur? Nah, 1 bulan 30 hari. Maka 3 bulan sama dengan 3 kali 30 hari, yaitu 90 hari. Maka kajiannya atau kalimat jawabnya, sopir harus bekerja 90 hari sebelum libur. Oke, nomor 5. Bus yang baru dibeli telah dipakai selama 7 bulan. Berapa minggukah bus baru telah dipakai? Nah, kalimat matematikanya 1 bulan 4 minggu. 7 bulan 7 kali 4 minggu, yaitu 28 minggu. Nah, kajiannya, jadi bus baru telah terpakai selama 28 minggu. Nah, kalian tulis boleh di buku tematik kalian langsung atau di buku tulis tematik 2A. Kalau sudah, oke. Nah, ini Bapak ingatkan lagi, jadi tugas kalian adalah halaman 134 ayo bercerita dan halaman 137 keselamatan di dalam bus. Kalian kerjakan di dalam buku tematik, buku tulis tematik 2A kalian. Nah, kalau selesai silahkan difoto dan dikirim dalam Google Classroom kalian masing-masing. Oke, terima kasih atas perhatiannya anak-anak. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa tetap lakukan protokol kesehatan 3M plus 1M, mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker bila berpergian. Serta mohon perlindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa supaya dijauhkan dari segala macam penyakit. Jaga kesehatan, tetap selalu bahagia, dan Tuhan memberkati kalian. Sampai jumpa.